Pria lansia tewas di tangan adik tiri. Dua bocah bersaudara disekap ayah kandung di dalam toilet Wisma. Pria lanjut usia cabuli anak didiknya di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba, semoga hari ini kita terhindar dari tindak kriminal. Selama 30 menit ke depan, kita akan menyaksikan kumpulan berita-berita kriminal dari berbagai pelosok tanah air. Bersama saya, Yusuf Alfaresi, inilah Rahasia. Kita awali rahasia dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seorang pria lanjut usia tewas dengan luka bacok di bagian leher. Pelakunya tak lain adik tiri korban sendiri. Sebelum kejadian naas ini terjadi, korban yang diduga dibawa pengaruh minuman keras mendatangi rumah pelaku dan mengamuk. Tim Unit Reskrim Polsek Bantimurung menangkap seorang pria berinisial H berusia 51 tahun. Usai membacok pria lansia bernama Baso berusia 55 tahun yang merupakan kakak tirinya sendiri hingga tewas di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Pelaku diketahui menebas kakak tirinya dengan parang di sekitar rumahnya sendiri di Dusun Talasa, Desa Samangki, Kabupaten Maros. Polisi kemudian langsung membawa pelaku ke Mapolsek Bantimurung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kejadian ini berawal dari korban yang tiba-tiba datang lalu mengamuk dengan membawa badik ke rumah pelaku. Pelaku yang tengah tertidur dibangunkan oleh istrinya hingga pria berinisial H tersebut bangun dengan membawa parang untuk menegur korban. Kanit Reskrim Polsek Bantimurung Ibtu Suharman mengatakan, teguran itu membuat korban tersinggung dan mengancam pelaku hingga terjadi pertengkaran di luar rumah. Pelaku yang terjatuh di tanah lalu hendak ditikam oleh korban, namun langsung melakukan perlawanan dengan menebas leher dari Baso. Memang benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang. Ini oleh korban adalah luka robek di bagian leher sebelah kiri. Pasal yang kami sangkakan itu pasal 351 ayat 3, junto pasal 354 dengan ancaman hukumannya itu 10 tahun paling lama. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif pelaku, termasuk kemungkinan apakah korban berada di bawah pengaruh minuman keras saat kejadian. Saat ini pelaku diamankan di Mapolsek Bantimurung dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kerangka manusia yang tertimbun dan terlilit kain di bagian leher ditemukan seorang warga saat sedang mencari ayam hutan di sekitar lokasi wisata Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Belum diketahui pasti siapa pemilik kerangka tersebut. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan. Tim Inafis Polres Palopo melakukan olah TKP temuan kerangka mayat yang diduga korban pembunuhan. Tengkorak manusia berjenis kelamin perempuan ini ditemukan dalam kondisi tertimbun tanah dan masih terlilit kain. Untuk kepentingan penyelidikan, tulang belulang yang diduga bagian dari kerangka yang ditemukan tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada ditemukan beberapa tulang belulang, itu tengkorak kepala. Untuk sementara identitas belum ada kami temukan. Selanjutnya langkah seperti apa yang akan diambil oleh? Hingga saat ini polisi belum mengetahui identitas kerangka jenazah. Satreskrim Polres Palopo masih melakukan koordinasi dengan tim Labbor Polda Sulsel. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Goa. Sebuah minibus menabrak 2 mobil dan 6 pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Tak tanggung-tanggung, 6 korban terluka akibat peristiwa ini. Salah satu keluarga korban datang mengamuk ke lokasi hendak menghakimi sopir minibus tersebut. Video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik usai terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil minibus dan 6 pengendara sepeda motor di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Sombau, Kabupaten Goa, Minggu petang. Akibat kecelakaan, 6 korban pengendara motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Makassar untuk mendapat perawatan medis.
Salah seorang keluarga korban kecelakaan yang membawa senjata tajam bahkan mengamuk dan nyaris menganiaya pengemudi minibus yang menabrak 8 kendaraan, namun berhasil diamankan petugas ke Mapolres Goa. Peristiwa kecelakaan berawal saat mobil minibus bernomor polisi DD1853XHY melaju dari arah Sungguh Minasa menuju Kota Makassar, menabrak bagian belakang mobil lain. Nahas, usai menabrak minibus, mobil kemudian melaju kencang dan menabrak 6 pengendara motor dan sebuah minibus dari arah berlawanan. Akibatnya 6 korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Haji Makassar akibat luka berat dan patah tulang kaki. Sementara sopir minibus bernama Mustaqim, 65 tahun, yang menabrak 8 kendaraan langsung diamankan oleh petugas Gakum. Tidak di atas mobil kan, jadi saya dengar ada suara gemuruh dari arah selatan. Iya. Terus saya lihat, wah ada mobil dari arah selatan, hampir kena tertabrak. Kencang itu mobil? Kencang sekali, Kencang Pak. sekali. Makanya saya takut sekali tuh. Akhirnya saya lompat ke jalan raya. Iya. Iya, ini mobil kan lari ke atas di trotoar. Oh. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, tepatnya di depan Teras Satelit, sekitar pukul 18.15 WIB. Kejadian tadi itu melibatkan 9 kendaraan, yaitu 3 buah mobil dan 6 buah sepeda motor. Unit Gakum Satlantas Polres Goa hingga kini masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Sedangkan 9 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun diamankan petugas sebagai barang bukti. Kasus kecelakaan beruntun kini dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Masih dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Eksekusi 2 rumah berlangsung ricuh. Si pemilik beserta keluarga dan kerabatnya berusaha menghalang-halangi dan melawan petugas. Saat kejadian berlangsung, pemilik rumah histeris dan pingsan saat melihat rumahnya hendak dibongkar. Kericuhan ini terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa melakukan eksekusi terhadap 2 rumah permanen seluas 9 are di Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Pemilik rumah yang menolak rumahnya dieksekusi langsung mengamuk dan berusaha melawan jurusita pengadilan. Tak hanya itu, pemilik rumah bahkan memukuli petugas kepolisian sambil berteriak histeris dan tak sadarkan diri. Sengketa lahan antara penggugat ahli waris Husi Daeng Liwang melawan tergugat Tara Daeng Lurang dan Maria Daeng Taco dengan luas 9 are ini mulai berperkara di pengadilan sejak tahun 2000 lalu. Namun putusan kasasi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 9 Mei tahun 2007 serta peninjauan kembali pada tahun 2013 telah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Husi Daeng Liwang. Untuk perkara ini sendiri sudah bergulir di tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi, dan tingkat PK. Untuk luas pertama kurang lebih 63 are. Ya bukan hektar ya, 63 are. Yang kedua seluas kurang lebih 9 are. Meski terjadi kericuhan, jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa tetap melakukan eksekusi terhadap 2 rumah semi permanen menggunakan alat berat. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Seorang ayah nekat menyekap 2 anak kandungnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia. Seorang ayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan tindakan keji dengan menyekap dan tidak memberi makan 2 orang anaknya. Bukan hanya itu, pelaku juga melakukan tindak kekerasan dengan menyiram air keras ke darah dagingnya sendiri. Akibatnya, tubuh korban mengalami luka bakar.
Dua bocah perempuan bersaudara berinisial IS 8 tahun dan SF 9 tahun. Korban penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan ayah kandungnya sendiri harus menjalani perawatan intensif di ruang Lovebird Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Kedua bocah ini menjadi korban penyiksaan dan disekap oleh ayah kandungnya sendiri di sebuah toilet sebuah wisma yang dijadikan rumah kontrakan pelaku di Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Akibat penyiksaan disertai penyekapan ini, bocah berinisial IS harus mengalami luka bakar serius pada sekujur tubuh usai terkena siraman air keras. Tidak hanya itu, keduanya juga mengalami gizi buruk lantaran tidak diberi makan selama disekap selama 1 minggu lamanya. Memang untuk anak yang pertama itu ada luka bakar di perut sama di paha. Terus untuk anak yang kedua memang luka bakarnya agak lebih banyak karena luka bakarnya sekitar 58% kalau yang anak kedua. Kalau yang pertama sekitar 5% saja. Untuk 6 orang saksi sudah diperiksa. Penyidik sudah mengantongi 4 orang terduga pelaku dalam kasus ini. 2 diantaranya berusia dewasa dan 2 lainnya di bawah umur. Sementara dari saksi dan juga orang tua pelaku menyampaikan bahwa anak ini nakal. Jadi untuk mencegah supaya anak ini tidak nakal, akhirnya harus diikat di dalam WC. Dan juga ada beberapa kekerasan fisik dan sayangnya juga kondisinya, nutrisinya kurang. Mungkin kalau saya perhatikan ada beberapa hari tidak makan dan sementara masih kita kembangkan lagi untuk penyelidikannya dan juga dari keterangan beberapa saksi juga menguatkan bahwa yang bersangkutan 2 anak ini terkena siraman air panas. Kemudian ada juga ditemukan luka di lehernya yang setelah dilaksanakan visum oleh dokter kemungkinan dari benda tumpul dan di TKP juga sebelumnya sudah ditemukan ada rantai dengan gembok yang memang digunakan untuk mengikat anak tersebut. Meski telah memeriksa 6 saksi, penyidik perlindungan perempuan dan anak Polres Pelabuhan Makassar akan memeriksa saksi yakni tetangga yang pertama kali melihat korban. Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berhasil meringkus salah seorang terpidana kasus pemerasan dengan kekerasan, Eli Gwandi. Eli Gwandi diciduk di sebuah rumah yang beralamat di Bogor, Jawa Barat. Buronan terpidana Eli Gwandi akhirnya ditangkap tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Terpidana ditangkap di Kampung Tengah, Kota Bogor pada Rabu lalu setelah ditetapkan masuk daftar pencarian orang atau DPO cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar. Terpidana Eli Gwandi telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 368 dan pasal 55 ayat 1 KUHP. Eli Gwandi dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar. Eli Gwandi dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1206/2023/PN Makassar tanggal 27 Maret 2024 dengan amar putusan terpidana Eli Gwandi jatuh pidana selama 1 tahun. Dengan amar putusan menyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan. Terpidana Eli Gwandi dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Polisi berhasil meringkus 2 orang pelaku pembuat rekening bank dengan menggunakan data-data orang lain. Saat melakukan aksinya, pelaku menggunakan aplikasi kecerdasan buatan. Rekening ini digunakan pelaku untuk melakukan transaksi online. Inilah 2 pelaku berinisial PM dan MR saat digiring oleh penyidik Subdit 2 Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya yang ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu di kawasan Denpasar, Bali dan di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kedua pelaku melakukan aksi pembuatan rekening bank dengan mencuri data orang lain yang dikenalnya dari media sosial. Untuk verifikasi wajah saat membuat rekening, pelaku menggunakan aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Rekening bank yang berhasil dibuat itu digunakan untuk transaksi di toko online. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapatkan keuntungan hingga 10 juta rupiah.
dengan menggunakan identitas atau data orang lain tanpa izin dengan bantuan sebuah aplikasi website AI gratis. Kemudian tersangka PM melakukan rekayasa video verifikasi wajah dengan maksud dan tujuan agar video verifikasi wajah tersebut dianggap sebagai pemilik data diri yang sebenarnya, sehingga akun aplikasi perbankan tersebut dapat diakumulasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanyabati, iNews melaporkan. Sungguh malang nasib pria yang satu ini. Usia ditinggal mati istri saat antri gas melon 3 kg, uang asuransi yang berjumlah puluhan juta rupiah malah hilang di gondol maling. Nasib malang menimpa Sugeng, suami dari Tri Lestari, wanita pemburu LPG yang tewas terlindas truk di Jalan Sembarang, Grobogan, Demak, Jawa Tengah. Usai mencairkan dana santunan asuransi jasa Raharja Istrija, ban mobil yang dikendarai Sugeng bersama dengan kerabatnya tiba-tiba pecah. Saat menambal ban kendaraannya, tiba-tiba uang sebesar 50 juta rupiah yang berada di dalam mobil digasak dua orang yang mengendarai sepeda motor. Ya, permintaannya saya dan permohonan minta tolong Bapak keamanan, tolong carikan dana itu dana kematian istri saya. Tolong uang jasa raharja, Pak? Jasa raharja senilai 50 juta. Dibutuhkan banget, sangat-sangat banget. Ini sama ini dari pihak pemerintah desa? Sudah langka. Sebelumnya istri Sugeng, Tri Lestari, meninggal dunia terlindas sebuah truk usai mencari gas melon di kota lain dengan mengendarai motor. Dalam kecelakaan itu, polisi telah menahan sopir truk untuk dimintai keterangan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Seorang pria lanjut usia melakukan perbuatan bejat dengan mencabuli anak di bawah umur. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pria lanjut usia melakukan tindakan bejat dengan mencabuli beberapa anak didiknya. Peristiwa ini terungkap setelah dua korban melapor ke kantor polisi. 4 dari 2 korban pencabulan melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Maros atas dugaan pencabulan yang dilakukan berinisial AN usia 67 tahun di tempat para korban menuntut ilmu. Dengan didampingi oleh pihak keluarga dan kuasa hukumnya, para korban ini diambil keterangannya oleh pihak kepolisian dan mengaku dicabuli sebanyak 7 kali oleh terlapor. Sejak bulan Oktober hingga terakhir kali dilakukan pada bulan Desember 2024 di dalam area milik terlapor. Sementara itu, menurut kuasa hukum korban, Alfian Palaguna, terlapor membujuk korban dengan rayuan akan menemani santriwatinya yang tengah menjalani masa hukuman itu tidur di dalam kamar sebelum akhirnya melakukan aksi pencabulan. Perbuatan bejat terlapor pun diketahui telah bermula dari bulan Oktober hingga bulan Desember 2024 lalu. Hingga kini pihak penyidik masih mendalami kasus ini lebih lanjut dan pihak kepolisian akan segera memanggil terlapor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kecewa karena dipecat, seorang pria di Bali nekat membawa kabur anak mantan bosnya sendiri. Pelaku
meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Video penangkapan pelaku penculikan berhasil ditangkap di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur beredar di media sosial. Pelaku dikenali dari rekaman kamera pengawas di sebuah sekolah dasar. Terungkap pelaku adalah mantan karyawan orang tua korban, pengusaha distributor kosmetik. Pelaku menyandera korban dan mengajak berputar-putar di Denpasar menggunakan motor. Sekali-sekali Anda ngelapor polisi, anakmu yang bukan di sini aja yang bahaya. Yang ada yang di Surabaya bahaya juga. Tuhan, ya Tuhan, gimana ini? Pak, dari sekarang saya minta. Ya, saya akan kasih Pak, saya akan kasih. Ya. Dengan nomor baru, bahkan pelaku sempat menghubungi orang tua meminta tebusan 100 juta rupiah. Pelaku juga mengancam menculik anak korban di Surabaya. Diketahui, pelaku nekat menculik karena sakit hati dipecat. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada saya. Saya cuma approve aja. Meminta tebusan 100 juta. Astunggara alhamdulillah segera kita lakukan penindakan, penangkapan, dan anak tersebut Astunggara dalam keadaan sehat dan selamat. Motif sakit hati karena diberhentikan kerja dari perusahaan orang tua anak tersebut. Kini pelaku terancam 12 tahun penjara tentang penculikan dan undang-undang tentang perlindungan anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap sindikat pengoplos tabung gas LPG. Tak tanggung-tanggung, omset yang diraih para pelaku bisa mencapai miliaran rupiah dalam sepekan. Di tangan tersangka, polisi berhasil menyita ratusan tabung gas sebagai barang bukti. Kelangkaan gas dimanfaatkan oleh pelaku untuk meraup keuntungan dengan cara melakukan pengoplosan gas 3 kg bersubsidi menjadi gas 12 dan gas 50 kg. Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktek pengoplosan gas bersubsidi di kawasan perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 220 tabung gas 12 kg, 82 tabung gas 50 kg, dan 70 tabung gas 3 kg, serta seorang pelaku pengoplosan. Diketahui, dalam aksinya pelaku sudah melakukan pengoplosan sejak tahun 2023 dengan mengambil keuntungan sebesar Rp400.000 dalam satu tabung yang dijual. Beberapa tabung gas LPG yang diduga telah disalahgunakan dengan cara mencampurkan gas bersubsidi untuk pelaku jual kembali dengan harga di bawah eceran tertinggi, sehingga ini adanya penyalahgunaan LPG atau istilahnya adalah dari gas 3 kg disuntik ke gas 12 kg, sehingga pelaku ini mengambil keuntungan dari adanya gas subsidi dari pemerintah. Hingga kini guna pengembangan lebih lanjut, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap seorang pelaku berinisial ACS yang terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp60 miliar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Berita dari Jakarta Utara tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Selama 30 menit terakhir kita telah menyaksikan rangkuman berita kriminal dari berbagai pelosok tanah air. Jangan melanggar hukum, sebab pedis hidup dalam penjara. Saya Yusuf Alfaresi. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.